dirahmati Allah, yuk mari luruskan niat. Teman-teman yang baru gabung, selamat datang di ruang keluarga kita. Semoga hadirnya teman-teman di ruang keluarga kita ini menambah keberkahan majelis ilmu yang mulia ini. Kalau kemarin kita lagi bahas tentang Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim, maka hari ini kita insya Allah akan juga membahas masih seputar Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tapi kini kita masuk ke episode yang kedua. Kalau kemarin episode yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke episode yang kedua. Episode yang kedua tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, series mengenal Allah ini tujuannya adalah semoga nanti setelah teman-teman mendengarkan series ini, teman-teman jadi makin kenal sama Allah, teman-teman jadi makin dekat sama Allah, teman-teman jadi semakin tahu tujuan hidup teman-teman sekalian, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma urid wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha razzaqu dzul quwwati. Tentang tujuan hidup kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptain Allah cuma untuk ibadah. Makasih ya Ibu Asya ini, kemudian teman-teman, ibadah Masya Allah, benar. Kita diciptain Allah untuk ibadah. Allah ciptain kita untuk menyembah Allah. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman sekarang beraktivitas sebagai seorang pedagang online shop, ketahuilah dagangnya teman-teman untuk ibadah. Teman-teman jadi seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, itu juga ibadah. Teman-teman sebagai seorang content creator ya teman-teman, itu niatnya ibadah. Karena emang tupoksinya manusia, tugas pokok si manusia ini memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Selamat datang di series yang kedua, episode yang kedua, series mengenal Allah tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau awali dulu dengan kisah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kurang lebih terjadi di tahun 2018, kira-kira sekitar 2 hampir 3 tahunan yang lalu. Terjadi sebuah kisah yang cukup harus banget buat kita belajar dari kisah ini. Perjalanan jam pagi, jam 6.20 pesawatnya take off. Jam 6.20 malam hari sebelum hari H pesawat itu berangkat, ini suami udah bilang sama istrinya, sayang tolong aku dibangunin ya. Aku dibangunin jam 4 pagi karena jarak dari rumah kita ke bandara itu 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Jadi aku pengen jam 4 pagi bangun langsung berangkat ke bandara supaya nanti bisa segera sampai sana, kira-kira begitu. Atau syukur-syukur berangkat lebih pagi lagi jam 2 atau jam setengah 3 pagi supaya nggak terlambat. Dari malamnya istri udah dipesenin begitu, tapi ternyata istrinya kesiangan, suaminya juga kesiangan. Pesawat dengan tiket satu orangnya 2,5 juta rupiah, yang harusnya dia berangkat jam 6.20, dia baru bangun jam 5.00, baru bangun. Pesawatnya bakal take off 6.20, dia baru bangun jam 5.00. Akhirnya tanpa berpanjang kata, langsung gak pakai mandi, gak pakai sikat gigi, dia langsung pergi pesan taksi online dia pergi ke bandara. Dia nungguin lama teman-teman, mana taksi online-nya nih gak datang lama banget, telat, wah hangus uang 2,5 juta saya. Akhirnya terus taksi online-nya pun gak
gak lama datang. Setelah taksi online-nya datang, akhirnya dia bilang sama supirnya, "Pak, tolong ngebut ya Pak, saya ini udah telat banget Pak. Saya bisa ketinggalan pesawat Pak, tiket pesawat saya 2,5 juta." Diusahain ngebut luar biasa nih sama driver taksi online. Tapi tetap teman-teman, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya terlambat. Dia terlambat. Dia telat by the way. Uang 2,5 juta tiket yang harusnya dia pergi ke kota itu di pagi itu pukul 6.20, dia harus kecuali pahitnya bahwa tiket itu nggak bisa di-refund dan hangus. Apa yang terjadi teman-teman? Saat dimana pesawat itu take off, dia ngelus dada karena dia terlambat. Dia ngelus dada karena dia ngerasa, aduh, uangnya hangus 2,5 juta, tiketnya nggak bisa di-refund, nggak bisa di reschedule kepada schedule di pemberangkatan jam berikutnya. Tapi 12 sampai 14 menit setelah pesawat itu take off, ternyata pesawat itu hilang dari radar. Beberapa menit sesudahnya dinyatakan pesawat itu benar-benar menghilang dari radar. Setelah pesawat ini benar-benar dinyatakan menghilang dari radar, semua berusaha untuk cari pesawat ini. Dan jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesawat yang harusnya dia tadi tumpangi di pagi itu pukul 6.20 ternyata telah mengalami kecelakaan. Dan setelah beberapa waktu banyak tim SAR mencari, dinyatakan semua yang berada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, orang itu setelah mendapati pesawat yang ternyata kecelakaan, ya Allah, ternyata Engkau membuat aku bangun siang, Engkau memiliki maksud ya Allah. Ya Allah, ternyata Engkau mengizinkan itu driver datangnya terlambat, padahal saya udah ngotot untuk ngebut ke driver taksi online itu. Benar-benar Engkau punya maksud untukku ya Allah. Akhirnya begitu teman-teman. Apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Engkau masih menginginkan hamba-Mu bertobat padamu ya Allah. Ini Allah teman-teman. Apa yang menurut teman-teman ngerasa kok kayaknya rugi saya ya Allah, hitung-hitungan dunia kita rugi, tapi boleh jadi dengan kerugian itu Allah menyelamatkan kita. Apa kabar kalau ternyata di antara antrian yang panjang itu mereka sama-sama menyadari dan mengetahui bahwa ini adalah perjalanan mereka terakhir dan mereka lantas akan sama-sama meninggal dunia di kecelakaan pesawat itu. Apakah teman-teman melihat ada rombongan yang check-in akan berani check-in? Enggak. Apakah mereka-mereka yang check-in akan siap menukarkan tiketnya dengan lembaran yang berisi nomor kursi? Saya yakin juga enggak. Betapapun mahalnya tiket pasti akan dikembalikan. Betapapun mahalnya tiket, dia akan lebih memilih untuk tidak naik ke pesawat itu kalau dia tahu pesawat itu akan kecelakaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya beragam macam cara. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman dirahmati Allah, hari ini kita mengenal, setelah kemarin kita kenal Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tertipu teman-teman. Orang yang puji kita tuh dia bukan lagi puji kita, dia lagi puji Allah yang maha mulia menutup aib-aib kita. Jangan tertipu kalau ada anak kita cerdas, terus anak kita dipuji-puji, orang tuanya hebat banget ya. Sesungguhnya anak itu cerdas, Allah yang mengizinkan. Jangan tertipu sama hari demi hari pujian datang silih berganti membuat kepala teman-teman menjadi sombong, congkak, angkuh. Ketahuilah semua adalah miliknya Allah. Kita cuma dititipi dan maka segala pujian kembali kepada Allah. Pahami konsep Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pahami konsep ini baik-baik, segala puji milik Allah. Maka kalau ada pujian datang melesat kepada diri kita, cepat-cepat balikin pujian itu sama Allah. Ini punyanya Allah. Bukankah teman-teman mau dengerin saya karena memang teman-teman lagi gak tahu aja aib saya? Gimana kalau Allah menyingkap semua aib-aib saya? Gak ada di antara kita mau duduk bareng, belajar bareng di sini. Pun juga sama, bukankah manusia itu terkesima oleh kita karena casing luarnya doang? Casing luarnya seolah-olah baik, casing luarnya seolah-olah keren, casing luarnya seolah-olah indah. Padahal kita lupa ada zat yang maha indah menutupi semua aib-aib yang kita miliki. Makanya belajar teman-teman yang dirahmati Allah, melihat segala sudut kejadian dari sudut pandang rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita melibatkan kalimat bismillah dalam semua kehidupan kita, kali ini saya ngajak diri saya dan teman-teman semua, ayo kita libatkan Allah dalam setiap pujian yang tersemat pada diri kita. Kembalikan itu semua sama Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah siapa-siapa yang mendapati nikmat dari Allah, sebelum Allah nanti mencabut nikmat itu dengan caranya Allah, cepat-cepat kembaliin semuanya sama Allah. Loh, maksudnya gimana, Us? Maksudnya gimana kok Allah bisa mencabut semua nikmat yang Allah berikan sama seorang hamba? Bisa. Dengan cara apa Allah nyabut? Dengan segala cara. Apa yang teman-teman bayangkan sama kenikmatan yang ada dalam rongga tubuh teman-teman semuanya, dalam semua organ tubuh yang ada dalam di tubuh semua teman-teman semuanya, ini semua aturan sistem usus, saraf, pembuluh darah, darah mengalir kemana, pompa jantung, paru-paru, dan segala macamnya, semua Allah yang mengatur. Padahal kalau ada seorang dokter misalkan ikuti live TikTok kita, semoga kalau di sini ada seorang dokter, assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu. Boleh ditanya sama banyak para dokter, rumitnya semua sistem di organ tubuh kita, rumitnya luar biasa, susah kalau akal kita mau berusaha untuk mengaturnya. Tapi buat Allah, it's piece of cake, kecil. Mengatur daripada apa yang harusnya nyala duluan, jadi daging, jadi kotoran dan segala macam. Siapa yang memilih-milih itu semua? Ini layak jadi kotoran, ini layak jadi daging. Siapa yang memilih itu semua? Allah. Siapa yang mengatur sistem serumit sedemikian rupa di dalam tubuh kita? Allah. Yang buat Allah itu sangat mudah. Terus kita nganggap ini semua gara-gara kita. Terus kita masih bilang, ya ini semua karena kecerdasan kita. Terus saat teman-teman juara piala Oscar, teman-teman pegang piala, ya terima kasih kepada semua orang-orang yang udah support saya memang berhak dan pantas dapatkan piala Oscar ini. Tanpa teman-teman pernah nyebut namanya Allah, tanpa sedikit pun teman-teman mau mengembalikan semua kepada Allah. Pembeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah ketika dia mendapatkan sesuatu, siapa yang pertama kali dia sebut. Pemenang piala Oscar adalah Fulan, silakan maju ke atas panggung. Si Fulan maju ke atas panggung, lalu dia bilang, ini saya berhak dapat ini karena memang saya bekerja keras, tidur saya cuma 2 jam dalam sehari, tanpa dia menyinggung, tanpa dia sedikit pun menyebut bersyukurnya kepada Allah. Di mana letak Allah dalam hidupnya? Kalau ada orang lihat di atas panggung, apa yang dibicarakan?
Kalau dia juara di atas panggung, dia bilang alhamdulillah, ini atas izin dan pertolongan Allah. Ini semua segala puji milik Allah. Ini semua benar-benar lagi dititipin sama Allah. Allah yang ngasih saya piala ini. Sesungguhnya ini semua karena Allah. Tiada daya dan upaya kecuali semua karena Allah. Kemudian saya berterima kasih kepada manajer saya, seluruh teman-teman yang sudah support saya, dan semua orang-orang yang selalu terlibat di dalam program-program saya. Nah, ini orang-orang boleh nyampein begitu. Yang penting awalannya gimana dia muji Allah. Karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita harus kembalikan semuanya pada Allah. Segala puji miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita masih kurang rasa syukurnya, mulai perbanyak ucap alhamdulillah. Mulai perbanyak lagi mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Yang mencukupi timbangan di kebaikan hari kiamat adalah kalimat alhamdulillah. Apa yang teman-teman bungkus dengan alhamdulillah itu pasti nikmat. Di rumah teman-teman lagi ada apa lauknya? Tempe, tahu, sayur bayam. Kalau teman-teman melihat memandangi tempe, tahu, sayur bayam dengan ucapan kalimat alhamdulillah, itu pasti akan nyaman. Dibanding orang-orang yang ketika dia melihat tempe, tahu, sayur bayam, dia melihatnya dengan ucapan ini lagi lauknya. Seorang suami yang ketika suami ini memakan satu makanan dari masakan istrinya, lantas suami ini mengucap alhamdulillah, rasa makanan yang dimakannya pasti beda sama makanan yang dikit-dikit dia ucapkan lauknya ini lagi. Betapapun enaknya lauk, kalau dia nggak bersyukur ini lagi. Betapapun ayam ternikmat terhidang di depannya, betapapun pizza terenak terhidang di hadapannya, betapapun ada bebek, ada seafood, ada udang, ada cumi, ada ikan, ada daging-dagingan, ada steak dan segala macam itu terhidang di hadapannya, kalau dia nggak bersyukur sama Allah, kalau dia nggak mengembalikan semua itu sama Allah, ini semua makanan nikmat yang tersedia di hadapannya akan berubah rasanya menjadi hambar. Kembalikan pujian pada Allah. Apapun yang diterima, ucapkan alhamdulillah. Teman-teman mau makan apapun yang di hadapan teman-teman, ada yang makan cuma sama kecap doang, telur, kecap, nasi putih. Allah, kalau teman-teman awalan kalimatnya udah alhamdulillah, nikmat semuanya. Oncom alhamdulillah, tahu alhamdulillah, kecap alhamdulillah, toge alhamdulillah. Nanti dikasih lebih sama Allah. Asalkan kita mau mengembalikan semua pujian pada Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kapan terakhir kali ngomong alhamdulillah? Kapan teman-teman terakhir kali ngucap alhamdulillah? Udah bersyukur belum yang lagi dengerin di KRL, yang lagi dengerin di dalam kamar, yang lagi dengerin sambil goreng tahu, yang lagi dengerin sambil masak? Ada ya teman-teman kan dengerin sambil goreng, teman-teman dengerin sambil cengkrama sama anak, teman-teman dengerin sambil ngasuh anak, teman-teman dengerin sambil rebahan, teman-teman dengerin sambil WhatsAppan. Udah pernah belum teman-teman di tahun 2000-an merasakan nikmat seindah ini? Sambil jaga toko, Ustadz, Masya Allah. Sambil jaga toko, terus teman-teman sambil setrika ya Ustadz, Masya Allah. Biar dia sambil setrika. Pernah gak teman-teman kebayang di tahun 2000-an teman-teman bisa dengerin ceramah live, sedangkan teman-teman sambil nyetrika? Tahun 2000-an TikTok belum ada. Jangankan TikTok tahun 2000, Facebook belum ada, YouTube belum ada, Instagram belum ada, WhatsApp belum ada. Tapi hari ini teman-teman lagi sambil setrika, teman-teman bisa ikut ngaji live.
Teman-teman sambil rebahan, teman-teman bisa ikut sambil live. Lagi makan nih Ustadz, sambil live. Lagi mijetin bapak sambil live, sambil rebahan Ustadz, sambil jaga toko Ustadz, sambil kerja Ustadz, sambil zikir Ustadz. Teman-teman pernah teman-teman semua kebayang bahwa ini semua akan terjadi pada tahun 2000-an? Belum pernah terbayang. Tapi Allah dengan maha baiknya Allah memberikan kemajuan teknologi. Teman-teman gak usah harus jauh-jauh ke Wonosobo, cukup buka handphone bisa live streaming. Teman-teman gak usah jauh-jauh mengadakan perjalanan dari rumah menuju Dieng Wonosobo untuk hadir ke kajian virtual kita. Cuma cukup dari atas kasur. Bukankah ini nikmat lebih daripada nikmat para raja? Coba kalau teman-teman bayangin, saya mau ngajak teman-teman ke sebuah renungan kalau bahwasanya nikmat itu semua asalnya dari Allah. Raja-raja dulu kendaraan terbaiknya itu 3. Kalau tidak unta, kuda, satu lagi keledai. Apakah raja-raja pada zaman dulu, katakanlah Namrud, katakanlah Firaun, pernah nggak Raja Namrud naik Avanza? Coba teman-teman jawab deh di bawah. Pernah po Raja Namrud naik Innova? Nggak usah Ustadz, nggak usah Avanza, nggak usah Innova, terlalu bagus wes. Naik hijet, naik angkot deh. Pernah nggak Raja Firaun naik angkot? Pernah nggak Raja Namrud naik angkot? Ini raja loh, menguasai hampir separuh dunia. Semua orang tertunduk padanya. Bahkan dia pernah bilang, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Karena saking Firaun itu ngerasa aku ini punya gedung pencakar langit, gedung tertinggi pada zamannya. Semua dunia hampir aku kuasai. Semua rakyat tertunduk padaku. Sampai-sampai Firaun ngaku Tuhan. Itu orang sehebat itu ngaku Tuhan. Pernah naik Avanza nggak? Nggak pernah. Apa? Pernah naik motor Honda? Pernah naik motor Miosol nggak? Nggak pernah. Coba kalau suruh balapan untanya Firaun sama Honda Beat-nya kita, siapa yang lebih cepat? Honda Beat atau untanya Firaun? Lebih cepat Honda Beat. Allahu Akbar. Artinya apa teman-teman? Kita punya kenikmatan di atas raja-raja dunia. Ustadz, motor Supra, Masya Allah, iya. Sekalipun motor Supra, untanya Firaun kalau suruh balapan sama motor Supra akan lebih cepat motor Supra. Apakah teman-teman harus menghabiskan waktu 24 jam? Enggak. Berapa jam? 1 jam. Kalau macet 1,5 jam. Naik sepeda ontel Ustadz. Saya bilang, Allah ngasih kenikmatan pada kita di atas kenikmatan raja-raja dunia. Mereka hanya punya 3 merek kendaraan, unta, kuda, keledai. Kita punya motor, punya mobil, punya kereta, punya bisnis, punya pesawat, dan segala macam bentuk kendaraan yang
Hari ini kita tunggu baru satu kenikmatan. Saya ajak teman-teman. Orang pada dibawa dengan banyaknya uang, dibawa sama banyaknya laki-laki yang kuat. Jadi kalau korun mau transaksi nilainya miliaran, korun itu membawa sekian peti yang isinya emas semua, dan itu berat luar biasa. Pertanyaan saya, sekarang kalau kita mau punya, katakanlah punya uang ratusan juta, miliaran, triliunan bahkan, bukankah kita cukup bawa satu lembar kertas plastik yang disebut dengan kartu ATM? Iya. Berarti kita lebih nikmat. Korun kemana-mana bawa hartanya berpeti-peti, berat luar biasa. Sekarang kita cukup membawa kartu plastik itu. Ini nikmat bukan? Nikmat. Teman-teman sebelum tidur sambil rebahan, teman-teman hari ini dengan kemajuan teknologi bisa bangun masjid, bangun istana di surganya teman-teman semua. Caranya gimana? Sebelum tidur teman-teman buka mobile banking, transfer. Semudah itu, segampang itu. Dulu pernah mereka Mak itu mak mangan betul kemarin. Rai gak sama nang. Rai. Ketika teman-teman mendapati kedua hal mereka itu, kalau mereka mau minum pakai air dingin, mereka itu membuat sesuatu dari kendi, yang mana di kendi ini dimasukkan air, nanti kendi ini menjadi dingin. Air yang ada dalam kendi itu menjadi dingin lah. Jadi Raja Korun, mohon maaf, Raja Raja Persia, Raja Kisra, Raja Romawi, kalau mereka mau minum daripada air yang dingin, mereka harus membuat kendi yang spesial, lalu airnya dimasukkan ke dalam kendi tersebut. Lalu airnya dimasukkan ke dalam kendi tersebut, dan ini kendinya harganya mahal luar biasa. Kendi tersebut, dan ini kendinya harganya mahal luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mahal luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mahal luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini